Assalamualaikum Bu Dewi. Ya, waalaikumsalam Bu Eni. Iya, selamat siang ya Bu Dewi. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Dewi, saya juga sehat. Oh iya, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Dewi kalau saya itu mendapatkan tugas nih Bu Dewi untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Iya. Nah, untuk supervisi akademik ini sendiri itu ada 3 tahapan nih Bu Dewi. Iya. Yang pertama itu adalah pra-observasi, dan yang kedua itu observasi Bu, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, dari ketiga tahapan pasca observasi ini, nanti kita akan melaksanakan tahapan ini pra-observasi dulu ya Bu ya. Iya. Di mana harapan kita sama-sama bisa berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Dewi untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Dewi nantinya berjalan dengan lancar ya Bu Dewi ya, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Dewi dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan ini nih Bu Dewi ya. Nah, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Ibu dari pertemuan siang hari ini Bu? Ya, saya senang sekali Bu, saya bisa bekerja sama dengan Ibu Eni. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana proses pembelajaran saya di kelas, dan saya ingin berdiskusi dengan Bu Eni mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas Ibu. Nah, untuk tujuan ITS yang ini, untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Dewi dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau saya boleh tahu nih Bu Dewi ya. Nah, Bu Dewi nanti akan menyampaikan materi apa Bu? Nah, kami nanti akan belajar mengenai bab 2 harmoni dan ekosistem. Yang topiknya itu makan dan dimakan nih Bu. Iya. Itu khususnya untuk di kelas 5 semester 1. Oke, terkait dari materi tentang harmoni dan ekosistem, topik makan dan dimakan ya Bu Dewi ya. Nah, tentulah ada tujuan pembelajarannya nih Bu yang akan dicapai ya oleh peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajarannya Bu Dewi? Ya, tujuan pembelajaran saya nantinya siswa itu akan saya berikan kegiatan yang pertama seperti menonton video. Dari menonton video itu siswa akan mengamati video tersebut, dan setelah menonton video, saya kasih pembelajaran, menerapkan siswa untuk memahami materi tersebut. Setelah dari pemahaman itu, siswa bisa mengidentifikasi dan mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan, dan nanti yang akan dikerjakan di LKPD mereka. Setelah dari LKPD itu Bu, nantinya akan mereka presentasikan berdasarkan kelompok mereka masing-masing. Oke, luar biasa sekali nggih. Lah, nanti untuk tujuan pembelajaran ini area apa yang akan dikembangkan Bu Dewi? Iya, di sini seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya Ibu ya, tujuan pembelajaran saya yang pertama yaitu kan mengamati. Nah, di sini meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan mengamati video yang saya berikan, mereka jadi lebih memahami apa sih materi tentang rantai makanan, apa sih itu biotik dan abiotik. Nah, berdasarkan materi tersebut, siswa menjadi paham akan materi itu. Nah, dari pahamnya materi itu, siswa akan saya ajak berdiskusi secara berkelompok Bu. Dari diskusi itu, siswa mampu berkolaborasi dengan teman-temannya dalam bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti di LKPD, dan bagaimana nanti siswa mempresentasikan hasil dari diskusi itu. Baik Bu Dewi. Jadi di sini ada kerjasama yang baik nggih di antara teman-temannya ya. Iya, oke. Jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama tadi itu
meningkatkan literasi siswa ya Bu Iya, Dewi ya, dengan dan cara yang mengamati itu iya, tadi, Bu. yang kedua itu supaya anak bisa berkolaborasi, Iya. diskusi ya, antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali nih Bu Dewi ya. Iya. Kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah dipersiapkan Bu Dewi untuk supervisi nantinya? Nah, untuk seperti ini, Bu. Ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Iya. Saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif seperti yang Ibu bimbing kemarin. Bagaimana mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Nah, selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD, Bu, yang saya buat di dalamnya ketiga kelompok. Nah, jadi nanti itu berbeda-beda, Bu, mereka mendapat LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Selain itu, saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Dalam bentuk asesmen ada 3 kelompok belajar yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat bekerja dan belajar nanti. Iya ya Bu ya, itu strateginya ya Bu ya. Iya. Nah, baik, jadi sudah menggunakan di sini itu berarti pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Dewi ya, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya. Luar biasa sekali Bu Dewi. Saya sudah tidak sabar nih Bu Dewi ya, ingin melihat pembelajaran Bu Dewi nanti di kelas ya. Bagaimana ya? Nah, setelah saya mendengar ini persiapan dari Bu Dewi, strateginya apa saja, sampai mungkin nanti ada alat peraga ya Bu untuk menunjang pembelajaran Bu Dewi nantinya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Dewi akan melaksanakan proses pembelajaran ini Bu? Nah, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini Bu, mungkin besok Ibu saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke, Bu Dewi, besok nih ya. Nah, jadi besok nih Bu ya. Iya, saya akan datang ke kelas Bu Dewi untuk melakukan supervisi kelas. Nggih Bu Dewi ya. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Kemudian setelah itu ya Bu Dewi ya, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran kita yang kita nanti melihat observasinya Bu Dewi ya. Nanti kita akan melakukan percakapan kembali Bu Dewi pasca observasi, didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang dapat Bu Dewi simpulkan ya dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Iya. Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran besok. Saya seperti model, strategi pembelajaran. Nah, kemudian media pembelajaran yang akan saya tampilkan nanti untuk pembelajaran besok Ibu. Baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya, sudah bersedia untuk berbincang-bincang Bu Dewi dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu besok pada kegiatan observasi di kelas Bu Dewi. Nah, cukup sekian, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian hari
pertama, membuat suasana. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, setuju tidak? Iya, berarti kalau sudah membuat kesepakatan jelas seperti ini, apabila nanti dilanggar itu ada konsekuensinya. Sudah belum? Di situ ada apa saja coba? Ada hewan, ada apa? Iya, manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, komponen biotik apa saja yang bisa kalian lihat di situ anak-anak? Banyak Bu, ya. Yang pertama ada orang, terus hewan, makhluk hidup, tumbuhan. Iya, nah itu komponen biotik. Manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk komponen biotik atau benda makhluk hidup. Kalau komponen abiotik berarti komponen apa? Tak? Iya, komponen yang mati misalnya enggak ya? Iya, tak hidup. Contohnya seperti batu, terus meja, terus buku. Iya, itu komponen abiotik. Nah, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup anak-anak? Makan, minum, berolahraga, makan dan minum. Iya, jajan. Apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Tidak bisa. Mereka mesti memerlukan bantuan makhluk hidup lainnya. Contohnya makan. Apakah manusia bisa makan kalau tidak ada tumbuhan? Tidak ada hewan? Tidak. Apa yang kalian makan? Ya enggak? Makanya baik manusia, tumbuhan, dan hewan itu bisa bertahan hidup memerlukan makhluk hidup lainnya. Oke, ya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makan. Yuk bisa diikuti bareng-bareng. Ada komponen satu, komponen dua, juga perburuan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan herbivora, konsumen dua, herbivora, juga berurai, itulah jamur. Adik senang telah belajar, belajar tentang rantai makanan. Iya, yuk bisa silakan duduk kembali. Rantai makanan. Sebelum ke materi, coba ibu punya SD ini. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima, siap belajar. Oke, iya, rantai makanan. Nah, rantai makanan itu tadi kalian sudah tahu ya, makan dan dimakan. Nah, di sini ada rantai makanan. Rantai makanan itu berarti apa? Hubungannya, ya, hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup
ada peran yang namanya produsen, ada konsumen tingkat 1, 2, 3 misalnya, dan ada pengurai atau decomposer. Nah, yang berperan sebagai produsen itu biasanya adalah tumbuhan hijau. Mengapa tumbuhan hijau menjadi apa? Produsen. Karena tumbuhan hijau itu bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang ada di konsumen 1, konsumen 2 itu ada binatang. Binatang apa? Binatang herbivora dan karnivora. Ada misalnya di situ contohnya kelinci, ya. Ada burung. Iya. Yang ketiga ada yang berperan sebagai pengurai. Pengurai di sini apa? Jamur atau bakteri bisa ya. Itu apa perannya? Menjadi pengurai. Nah, di sini ada contoh rantai makanan. Yang pertama ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai decomposer. Produsen di sini contohnya ada rumput. Rumput, konsumen 1-nya belang. Konsumen 2-nya konsumen 3-nya ular. Konsumen 4-nya elang. Dan decomposer. Decomposernya apa? Bakteri. Produsen rumput hijau dimakan oleh elang. Konsumen 1-nya belalang, berarti konsumen 2-nya katak ya. Katak bisa makan belalang enggak? Bisa. Nah, katak ini dimakan oleh ular. Iya, setelah ular dimakan oleh elang. Nah, dimakan oleh elang. Setelah itu decomposer. Mengapa sih dalam rantai makanan ini harus seimbang? Apabila ininya diburu, elang diburu sama orang ya, maka tidak seimbang ya. Iya. Nyalain udah. Ya. Nah, elangnya itu diburu, misal diburu elangnya. Nah, nanti ularnya bagaimana kalau elang itu diburu? Nah, iya, elangnya punah, ularnya semakin banyak. Itu akan terjadi tidak seimbang ekosistemnya, ya. Ekosistem yang ada di sawah tidak seimbang. Kalau elangnya mati, punah, nggak ada elang, maka ularnya semakin banyak. Ular sering sawah di akeh, kodoknya yo akeh, iya, belalangnya yo akeh. Karena konsumen 4-nya sudah punah, diburu oleh seseorang. Tidak boleh, ya, harus seimbang. Nah, itu ekosistem laut. Contohnya ada fitoplankton, zooplankton, ikan-ikan kecil, dan burung pelikan. Nah, tadi kok Bu Dewi bilang ya, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Produsen itu apa sih, Bu? Iya. Produsen itu makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis.
sebelum materinya selesai, Bu Dewi mau tanya, sampai sini sudah paham apa belum ya? Sudah paham apa belum? Sudah. Ini kan sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Iya, ada kelompok audiovisual, ada kelompok visual, dan ada kelompok kines. Nanti Bu Dewi akan berikan kalian soal LKPD, lembar kerja ya. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik, dikerjakan per kelompok. Nah, di sini Ibu bagikan LKPD-nya. Cara mengerjakannya bagaimana? Sangat mudah sekali. Ini hanya digunting, ditempelkan agar membentuk rantai makanan. Ibu bagikan dulu ya. Yang dikerjakan secara kelompok. Habis itu dipresentasikan. Ya, silakan lainnya bisa dikumpulkan.
di sini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Bu Dewi Lestari dan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Dewi Novi Susanti. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Dewi. Iya. Di sini saya akan melaksanakan tugas selanjutnya ya Bu Dewi ya setelah Bu Dewi melaksanakan kemarin observasi. Jadi ini tahapan yang ketiga ya Bu Dewi ya, yaitu tahapan pasca observasi. Ya. Nah kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih kepada Bu Dewi ya, kaitannya dengan jalannya observasi kemarin Bu Dewi ya, atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Dewi lakukan. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Dewi terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas Bu Dewi yang sudah berlangsung kemarin? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya Ibu, atas kegiatan observasi kemarin ya, perasaan saya itu sebenarnya deg-degan ya Ibu. Belum terbiasa untuk dilaksanakannya kegiatan observasi. Nah, atau disupervisi di dalam kelas. Jadi ada perasaan gugup dan tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik ya Bu Dewi ya, alhamdulillah ya. Nah, Bu Dewi di sini bisa ceritakan kembali area yang dikembangkan Bu Dewi itu dalam kelas itu, langkah-langkah pembelajarannya itu apa saja Bu Dewi? Iya, baik Ibu. Untuk area yang saya kembangkan kemarin yaitu literasi, kerjasama, dan kolaborasi siswa. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya kan membuat LPP yang berdiferensiasi dan mencoba untuk menerapkan KSE ya Ibu di LPP saya. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Saya bagi berdasarkan asesmen awal kemarin Bu, ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Dari ketiga kelompok itu sudah saya bentuk, dan di dalam pembelajaran kemarin saya pertama kan literasi. Literasi itu saya menampilkan video. Dari video itu anak diajak untuk mengamati Bu. Nah, dari pembelajaran kemarin bab 2 harmoni dan ekosistem di topik makan dan dimakan. Anak mengamati video itu, setelah itu anak memahami apa sih isi dari video itu, apa sih dari gambar itu yang saya tampilkan. Nah, dari gambar itu yang kedua saya memberikan, setelah membagi tiga kelompok itu ya Bu, saya memberikan LKPD. Dari LKPD juga berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ya, ada yang kinestetik misalnya. Yang kinestetik saya kasih LKPD rantai makanan, anak disuruh menempel membentuk sebuah rantai makanan. Setelah itu di kelompok kinestetik saya suruh maju untuk mempresentasikan. Nah, untuk bermain peran, ya dari misalnya jadi uang, jadi tikus, seperti itu. Baik, jadi area perkembangannya itu ada pada kegiatan literasi Bu Dewi ya, dan kolaborasi siswa ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan itu tadi sudah dilaksanakan sesuai harapan Bu Dewi atau belum? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Ibu. Namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Masih gitu ya? Iya, masih banyak kekurangan. Alhamdulillah Ibu berarti sudah berjalan dengan baik walau masih ada sedikit kekurangan Ibu ya. Nah, menurut Ibu kendala apa saja nih Bu Dewi yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Ya, kendala yang saya hadapi kemarin pada saat proses pembelajaran itu Ibu, yang pertama siswanya kurang aktif. Ya, siswa sulit diajak untuk bekerja sama Bu. Ya, siswanya misal
Bu istirahat kan siswa seperti itu ya Bu. Iya. Kalau waktunya istirahat minta istirahat. Nah itu lebih tepatnya manajemen waktu ya, di manajemen waktunya kurang tepat. Nah, itu mengapa hal itu bisa terjadi? Ya mungkin karena kurangnya keaktifan siswa. Iya, siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Atau dari sayanya bisa ya Bu. Iya ya. Oke. Nah, dengan adanya kendala-kendala itu, solusi apa nih Bu kira-kira yang tepat menurut Bu Dewi dalam menangani masalah tersebut? Iya, tadi kendalanya kan siswa kurang aktif. Nah, misalnya siswa anak kurang aktif itu kan lemas seperti itu ya Bu. Setelah saya tanya-tanya dari kenapa sih kamu seperti itu anak-anak. Nah, Bu, aku tadi pagi itu tidak sarapan, jadi aku merasa lapar, aku pengen buru-buru istirahat. Iya, mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan itu sebelum berangkat ke sekolah ya Ibu ya. Iya, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka bagaimana sih pentingnya sarapan untuk berangkat ke sekolah. Iya. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu itu. Berarti Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa ya, itu pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah dan menyepakati durasi waktu ya dalam pembelajaran di budaya ini. Semoga di sini dapat terrealisasikan ya Bu, dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, jadi kalau boleh saya tahu, kapan Ibu mau melakukan apa yang Ibu telah rencanakan? Ya Ibu, lebih cepat tentunya lebih baik ya. Iya, insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya untuk memanajemen waktu dengan baik. Nah, itu kira-kira sebagian besar anak itu maksudnya udah sarapan semua atau maksudnya itu sebagian besar yang belum sarapan? Ya, sebagian besar Ibu yang belum sarapan. Biasanya anak-anak di kelas 5 itu ya Bu, kebanyakan membawa bekal. Jadi dimakan pada saat istirahat. Makanya itu anak Baru masuk langsung gitu ya bilang. Makanya kemarin saya lihat itu ada yang apa itu ngantuk di meja itu Iya. Iya. Biasanya ada beberapa anak itu membawa bekal dari rumah, dan kadang yang belum sarapan juga ada yang tidak membawa bekal Ibu. Jadi pengen cepat-cepat jajan. Lah itu misalnya ada nih Bu salah satu yang nggak membawa bekal, itu bagaimana solusinya? Solusinya saya pada saat istirahat misalnya anak-anak untuk membeli roti, saya saranin untuk jajannya roti. Nah, seperti itu Itu bisa menjadi perut ya Bu sampai nanti siang ini. supaya ada makan gitu. Nah itu kan tentang kendala atau lupa ya sarapannya. Nah, kalau kendala yang lain Bu, kalau misalnya anaknya itu nggak aktif, nah Dewi untuk mengatasi anak seperti itu bagaimana? Ya, saya biasanya misal anak sudah mulai lesu seperti itu, saya menambahkan SBQ. Oh oke. Iya. Kemarin ya anak jadi tambah. Jadi setelah kegiatan SBQ, anak lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Biasanya Bu Dewi melakukan SBG itu pada saat pelajaran itu Iya. berapa kali? Tergantung dari anaknya Ibu. Misal awal saya Iya. beri SBQ dulu, saya ajak bernyanyi. Nah, nanti sebelum mengajarkan LKPD misalnya, anak-anak sudah lemas lesu seperti itu, saya ajak SBQ lagi. Iya. Jadi semangatnya Semangatnya kembali. Setelah mengerjakan LKPD itu, nanti saya beri semangat lagi Bu. Misalnya tepuk-tepuk seperti itu ya. Dan pas saat pembelajaran Bu Dewi, Iya. dia biasanya memberikan apa ya? Misalkan kan anak disuruh belajar, Iya. disebutkan validasi. Nah setelah itu Bu Dewi memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Iya Bu, saya berikan apresiasi Bu.
seperti tepuk tangan Ibu, ya boleh tepuk tangan dan memberikan misalnya, ya terima kasih ya Mbak sudah memahami dengan baik, membaca dengan baik. Nah, reaksi anak tersebut bagaimana? Anak mesti kalau dikasih tepuk tangan itu Ibu, ya misalnya dia akan merasa senang. Misal ada nih Bu, kan anak yang ditunjuk misal itu nggak mau ya. Kalau misalnya kan kalau di kelas kan, ayo maju, Iya, seperti iya. itu lah. Langkah-langkahnya Bu Dewi untuk supaya anak itu mau itu bagaimana caranya? Selain berkelompok kan mandiri ya. Iya, Bagaimana? saya ajak untuk membaca berantai Ibu. Nah, misalnya saya ajak membaca berantai kan ada sebuah bacaan Ibu. Saya membacakan terlebih dahulu. Setelah saya membacakan, anak kan otomatis sudah siap semua. Ya, sudah siap semua dengan saya selesai membaca langsung saya tunjuk si A misalnya, langsung melanjutkan bacaan dari Ibu. Oh, berarti kayak estafet ya, Bu? Estafet, Oke. iya. Nah, itu misal kalau anaknya kan kadang kan ada Bu yang nggak fokus ya. Iya. Jadi pas ayo Mbak, misalnya ayo Mbak Vira kan gantian nih. Dia nggak fokus. Gimana ya itu? Ya, misalnya ada anak lagi nih yang tidak siap, kan jadi tidak fokus, bisa ya. meneruskan ya bacaan, maka saya diamkan. Nah, setelah saya diamkan, mesti anak-anak itu berpikir dan mengingat-ingat Ibu, tadi Bu Dewi sampai mana ya membacakannya. Nah, setelah itu nanti pasti ketemu Ibu, oh sampai ini dia akan melanjutkan dan seterusnya. Jadi kayak apa siap-siap ya Bu Iya. ya. Nanti habis ini siapa? Iya, Kayak gitu dan ya Bu ya. akhirnya anak itu Menyimak jadi dengan menyimak, baik, fokus ya. Jadi jarang sekali mungkin anak yang kurang fokus ya Bu ya. Mesti Iya. harus fokus nih Iya. karena mungkin nanti Kalau saya berminat, saya pasti akan ditunjuk. iya seperti itu Ibu. Iya. Baik Bu Dewi, berarti selalu menerapkan literasi nih Bu Dewi. Berarti itu pas hanya observasi apa selalu pas ada pembelajaran? Tidak, Ibu. Saya selalu menerapkan pembelajaran literasi itu setiap di pembelajaran saya. Iya, tidak hanya pada saat observasi saja. Bu Dewi sangat luar biasa nih Bu Dewi ini. Jawaban-jawaban Bu Dewi itu sangat luar biasa. Terima kasih Bu Dewi. Dan dari itu apakah ada kendala lain Bu Dewi selain itu? Sudah Ibu, itu kendala yang saya alami di kelas saya. Itu. Oke Bu Dewi, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa. Semoga semua rencana Ibu Dewi dapat terrealisasi dengan baik dan bisa bermanfaat ya Bu Dewi ya. Nah, dari tahapan-tahapan itu, perasaan Bu Dewi sendiri dari tahapan pra-observasi, lalu melakukan observasi di kelas gitu ya, dan tahapan yang ketiga ini pasca observasi, perasaan Bu Dewi bagaimana Bu Dewi? Ya, baik Ibu, terima kasih. Perasaan saya pada saat ini setelah melaksanakan kegiatan observasi, dan sampai pada pasca observasi ini saya senang sekali. Ya, saya senang sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar bersama Ibu Eni dan Ibu Dewi, dan dari kegiatan itu saya mendapatkan banyak pembelajaran yang belum saya ketahui Ibu, misalnya dalam membuat pembelajaran dengan model pembelajaran yang berdiferensiasi yang baik seperti apa, dan menerapkan modul dengan KSE Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu Iya. Dewi atas jawaban-jawabannya. Nah, untuk kedepannya nih Bu Dewi, untuk menerapkannya untuk kedepannya bagaimana Bu Dewi? Iya, untuk kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan lebih baik lagi, dengan membuat modul pembelajaran yang berdiferensiasi lebih baik dari yang setelah saya buat Ibu. Iya, dan mencoba menerapkan KSE dalam modul pembelajaran saya. Oke, baik Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi atas waktunya dari observasi sampai tahapan ini. Iya, Semoga Ibu. bisa bermanfaat ya Bu ya buat kita berdua nih Bu ya. Iya. Dan juga masih belajar di sini Bu Dewi. Terima kasih
cukupkan Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi